Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Bang Bob Podcast Tabas yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam itu saya kedatangan seorang tamu putra terbaik dari Kecamatan Tabas, yaitu Pak Bang Des Slamet. Ya. Apa kabar Bang Des Slamet? Alhamdulillah. Lama kedengaran apa saruan-saruan di Tabas tuh pidato-pidato biasa kan ditaruh diundang ini. Iya. Nah, sekarang sibuk di mana dan apa jabatan sekarang Bang Des? Alhamdulillah. Kabar saya baik-baik aja dan saya saat itu masih menjabat sebagai camat Sambas. Camat Sambas ya. Ya. Sejak Agustus 2023 yang lalu sampai saat itu. Setahun lebih juga. Main lagi. Ya, Sebelumnya di Camat Semparu. Semparu ya. Iya. Dan Melalang Buana juga. Dari Camat Pemangkat, Camat Tebas, Camat Semparu, kemudian alhamdulillah itu sama Camat Sambas dan sempat juga merangkap sebagai Camat Sebawi. Oh iya, sempat juga jadi Camat Sebawi. Ya. Bang Deh, sebelum tema kita diawalkan tentang penantian panjang peresmian JSSB. Jadi sebelum kita bicara tentang JSSB Bang Deh, mungkin ada yang nak Bang Deh sampaikan kepada penonton setia podcast Bang Bob ya. Silakan Bang Deh sampaikan. Alhamdulillah pada sempat itu kita bisa jumpa lagi, rasanya udah lama kita tidak jumpa dalam acara podcast itu. Pertama tentunya ingin saya sampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga di bulan suci itu kita selalu diberikan keberkahan, diampuni segala dosa-dosa kita dan diterima segala amal ibadah kita. Amin. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan, tentunya kita sama masyarakat Kabupaten Sambas mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Bupati Sambas Haji Satono dengan Wakil Bupati Sambas Haji Herwaldi yang sejarah untuk pertama, yaitu seluruh kepala daerah se-Indonesia baik gubernur ataupun wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilantik langsung di Istana Merdeka Jakarta, yang dilantik langsung oleh Bapak Presiden. Luar biasa. Dan itu merupakan sejarah yang tidak terlupakan. Dan memang ada dasarnya dalam peraturan undang-undangan bahwa Bapak Presiden dapat melantik kepala daerah. Kemudian ucapan yang kedua, kita ucapkan selamat juga kepada Bapak Bupati Haji Satono yang tanggal 20 Februari yang lalu dilantik. Setelah esoknya beliau langsung mengikuti acara pembekalan di Magelang, di Akademi Militer Magelang, di mana kegiatan itu yaitu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk acara pembekalan itu. Di mana kita bisa melihat bahwa Pak Bupati kita lebih mementingkan kepentingan rakyat, kepentingan daerah, kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Karena acara pembekalan yang dilaksanakan di Magelang selama 8 hari itu sangat penting sekali. Tidak hanya untuk menyatukan visi antara daerah dengan pusat, tapi tidak kalah pentingnya adalah silaturahim, kemudian bersosialisasi, kemudian diskusi banyak dengan seluruh kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian termasuk wali kota. Dan setelah bersosialisasi juga dengan menteri-menteri, karena hampir seluruh menteri ia menjadi narasumber untuk kegiatannya, termasuk juga untuk wakil presiden dan Pak Presiden juga. Jadi itu kesempatan yang sangat baik sekali, jadi sangat disayangkan kalau ada di antaranya kepala daerah yang tidak ikut. Kesempatan yang baru yang sangat langka. Bang Deh katanya esok insya Allah ya JSSB atau jembatan Sungai Sambas besar ya. Kita kan nak dilakukan open traffic open traffic. Apa beda Bang Deh open traffic dengan peresmian? Tadi masyarakat sempat ya pendapat Bang Deh. Esok pembukaan, bukan ke peresmian. Barangkali tepat saya bertanya ke Bang Deh itu ya. Pertama sekali ingin saya sampaikan bahwa jembatan Sungai Sambas besar itu penantian panjang masyarakat Kabupaten Sambas. Yang udah dulu rencana kita bukan nanti ada pengusulan, tapi setelah laka pun masyarakat bertanya bila peresmiannya. Kemudian sebetulnya untuk
Hermanto kita. Iya. Namun karena kesibukan beliau, jadi saya pun minta izin juga untuk menjelaskan itu. Kemudian yang kedua, karena kebetulan juga dulu ketika kita pengusulan dan sebagainya, saya kurang lebih 6,5 tahun jadi sekretaris dinas pekerjaan umum yang tugasnya waktu dia selain melakukan sosialisasi berkenaan dengan usulan rencana pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar itu, dan yang kalau pentingnya juga pada saat ini tukang catat. Iya. Tukang catat tahapan-tahapan bagi pengusulan, siapa yang datang, apa yang disiapkan, apa yang disosialisasikan, apa yang dilakukan. Dan mudah-mudahan aja pada kesempatan itu saya ingat untuk menjelaskan dia. Ya. Kemudian yang kedua, banyak masyarakat kita bertanya, karena dulu digaungkan bahwa yang akan meresmikan ia adalah Pak Presiden kita, Pak Prabowo, yaitu bersamaan dengan acara Imlek dan Cap Gome yang dilaksanakan di Singkawang. Namun karena kesibukan beliau, jadi beliau tidak masih kesibukan yang lainnya. Sementara kita dari arus bawah itu mendesak untuk cepat-cepat diresmikan. Untuk peresmian jembatan biasanya kegiatan pembangunan fisik dan lain-lain udah lengkap semuanya, bagus semuanya, barulah akan diresmikan. Setelah dilakukan tahapan-tahapan uji fisik ini itu dan sebagainya. Tapi karena itu belum lengkap sebetulnya, maka kita mengusulkan, dan itu kita makasihnya ke Pak Bupati kita, Pak Haji Sartono, karena luar biasanya komunikasi beliau dengan pusat, baik Kementerian PUPR, termasuk juga dengan Presiden, dalam acara yang lalu pun beliau sampaikan. Kemudian kedekatan beliau juga dengan balai dan sebagainya. Beliau menyampaikan silakan untuk peresmian pada waktu-waktu yang nanti, tapi masyarakat itu sudah sangat mendesak. Bagaimana jembatan bisa digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat? Apalagi kita tahu bahwa itu belum puasa, tidak lama lebaran, transportasinya sangat padat dan sebagainya. Harus lalu lintas padat. Mendolok kita bisa bayangkan macetnya, penyeberangannya sampai ke jalan nasional di depan jalan Kuali, luar biasa. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, dan Pak Haji Sartono pun Pak Bupati kita selalu komunikasi ke pusat, dan alhamdulillah diizinkan untuk melakukan open traffic. Artinya pembukaan lalu lintas jembatan untuk kita gunakan. Namun demikian, kegiatan-kegiatan pemeliharaan, kalau ada kekurangan, perbaikan dan sebagainya akan dilakukan sambil jalan. Dan kedepannya nanti setelah semuanya beres dan sebagainya, barulah akan dilakukan peresmian jembatan. Maksudnya antara peresmian jembatan dengan traffic light. Open traffic. Jadi jelas lah malam itu open traffic peresmian Jadi Bang De, kan tentunya perjuangan pembangunan jembatan itu JSB kan cukup panjang. Mungkin dari tahun 2005 atau mungkin sebelumnya. Bisa diceritakan Bang De sejarahnya Bang De tentang pengusulan dan sampai orang-orang masyarakat, tokoh masyarakat yang mengusung, mengusul dan mengusung Bang De. Silakan. Sebagaimana Bang Andi tadi tanya, untuk hal itu bisa kita bagi atas beberapa tahap. Yang tahap pertama ia merupakan usulan atau pengusungan atau harapan masyarakat. Yang kedua tahapan penentuan lokasi. Yang ketiga setelah lokasi ditentukan pengadaan lahan atau pembebasan lahan. Dan yang keempat baru pembangunan fisik. Dan yang cukup panjang itu yaitu tentang pengusulan. Kita tahu bersama bahwa usulan masyarakat, keinginan masyarakat, harapan masyarakat kita, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya di masyarakat yang berada mengikuti dulu menyampaikan Pulau Wanyut. Mohon maaf saya sampaikan. Memang karena biasa disampaikan Pulau Wanyut. Mulai dari Tekarang, Jawa Selatan sampai ke Tekarang, Tangerang dan sebagainya. Usulannya jauh sudah dilakukan harapan masyarakatnya sebelum pemindahan ibu kota, sebelum tahun 1959.
Masih ingat waktu waktu masih kecil-kecil dulu, ketika kena Segarau, ketika nak ke Hambayan, bahkan ketika kita dulu nak ke Jawa dan sebagainya, di samping kita melakukan penyeberangan pakai berkayu lewat Kuala, penyeberangan Kuala, dulu masih si Alberi, masih pakai perahu. Saya ingatnya, perahu ya tambatnya di pasar tebas. Pakai perahu biasa, pakai berkayu, tutupnya bulat atap daun. Atap daun kajang atap daun. Sampai ke Segarau ya berjam-jam. Pakai berkayu yang buatnya orang 6, orang 4 dan sebagainya, termasuk ke Hambayan. Ayalah dari dulu masyarakat dah berharap cita-cita, ya Allah, betapa makmurnya kita, betapa bahagianya kita kalau seandainya jembatan ini kita jembatan tebas yang terbangun di harapan masyarakat Bolopo. Dan memang kita tidak pernah membayangkan bahwa mimpinya akan bisa terjadi kenyataan sebagaimana kita saksikan itu. Nah, setelah usulan-usulan ini artinya pengharapan masyarakat disampaikan tapi baru secara lisan, fisiknya baru nampak, khususnya pada tahun 2024, 2023, 2004 masyarakat kita dah mengadakan beberapa kali pertemuan. Baik ia di Mesere, baik ia di Segarau, dan akhirnya pada tahun 2005 dibuatlah proposal. Proposal pengusung untuk pembangunan jembatan. Tapi namanya dulu bukan jembatan Sungai Sambas besar. Usulan dia yaitu pembangunan jembatan Mensere Segarau. Ia usulan yang pertamanya. Dan saya karena waktu untuk berikutnya usulan dia saya cari sampai saya minta ke pengusungnya dan alhamdulillah dapatlah surat aslinya dengan proposalnya, di mana waktu suratnya itu tahun 2005 ya. Proposal pembangunan jembatan Sungai Sambas Mensere Segarau untuk yang pertama. Tanggalnya 29 Desember 2005 yang ditujukan ke Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta dan Kepala Bappenas. Di mana pengusungnya waktu adalah bagaimana saya sampaikan tadi di situ, yaitu sebagai ketua Joni Yardi Jupri. Joni kita. Kemudian ketua satunya Repi Asari. Ketua 2 Amalik Saleh. Ketua 3 Jumli SIP. Kemudian sekretaris umum Dr. Andes Sabirin Hidayat. Sekretaris 1 Ferdinand SSE. Sekretaris 2 almarhum Ilham, kemudian bendahara 1 Haji Hamdi, bendahara 2 Haji Jamhari Haji Basuni dengan anggota-anggota dan seksi-seksi di bawahnya termasuk Pak Jami Atibi. Itulah pengusung pertama untuk pembangunan jembatan Sambas, jembatan Mensere, jembatan Segarau. Dan alhamdulillah proposal itu disampaikan dilengkapi dengan lahan yang berdasarkan hasil penyerahan masyarakat. Jadi sangat luar biasa. Masyarakat membuat majukan usul pembangunan jembatan, kemudian lahan dari jalan nasional nak menuju ke sungai Sambas besar lahannya dari disiapkan oleh masyarakat. Alhamdulillah, aplaus kita pada masyarakat. Terima kasih. Kita doakan sama-sama. Semoga niat baik bersama masyarakat kita, saudara kita yang dulu sudah menghibahkan tanahnya untuk jalan, namanya jalan pendekat menuju jembatan Sungai Sambas besar itu, mudah-mudahan dibalas dengan balasan Amin. Walaupun lahannya tidak jadi, tapi yang pasti niat baik dari pengusung itu dengan sangat luar biasa. Di antaranya saya ingatnya yang menyerahkan tanahnya dari arah Mesere, Pak Hamzah Haji Jaidi, Pak Aswadi, Pak Sakawi, Pak Baharaini, dan lain-lain. Kemudian yang dari Segarau, Haji Min Jufri. Kemudian ada beberapa lainnya yang sudah menghibahkan tanahnya. Nanti seandainya jadi dibangun jembatan itu,
kami lillahi ta'ala. Kami menghibahkan tanahnya dunia akhirat untuk bisa digunakan untuk pembangunan jembatan Sungai Samas besar itu, dan itu luar biasa. Nah, itulah tokoh-tokoh sebagai pengusung di samping tokoh-tokoh yang lainnya untuk pembangunan jembatan kita ya. Kemudian untuk selanjutnya dalam hal pengusungan itu juga pada tahun lalu saya sampaikan bahwa beberapa kali waktu ya setelah itu kita sampaikan ada beberapa di antaranya pejabat-pejabat pusat yang datang ke daerah. Satu pun yang datang dia kepala dinas PUPR termasuk yang lain-lainnya, bahkan ketika Pak Dinasnya Pak Ferry selalu menyampaikan, Pak, bahwa harapan kami masyarakat Kampung Besar Sambas yang sangat mendesak adalah pembangunan jembatan Sungai Sambas. Nah, oleh karena atas usulan maka tanggal 10 November 2010 Kementerian PUPR menetapkan suatu keputusan tentang penetapan jalan strategis nasional yang akan bakal menjadi jalan nasional. Karena bagaimanapun juga untuk membangun jembatan itu kan cukup panjang. Oleh karena kan itu jembatan itu sangat panjang, dia harus masuk dalam program strategis nasional. Dan ketika kami waktu saya masih sekretaris PU, saya ingat betul ketika Pak Ferry ke pusat, kemudian Pak Kabitnya Pak Haji Sabib, kita menyampaikan di sini ke pusat ke Kementerian PUPR ketika kita presentasi bahwa Kabupaten Sambas itu punya daerah 2 perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, 2 kecamatan. Satu kecamatan Sajingan yang jaraknya kurang lebih 87 kilo, ia bisa ditempuh dari Sambas ke Galing langsung ke Sajingan. Kemudian perbatasan yang kedua kita sampaikan di sini bahwa perbatasan yang kedua ia adalah Temajuk Palu langsung ke Malaysia di sini. Dan ia bisa ditempuh, bisa dituju dari Tebas, kemudian Tekarang, dari Tekarang kita langsung ke Sentebang ke Simpang 4 ke Pinang Merah Merebau sepanjang 95 kilo. Kemudian dari Merebau ke Temajuk 40 kilo. Itu kurang lebih 135 km. Bisa ditempuh lewat yang Tebasnya. Menuju ke Temajuk. Jadi waktu yang kita sampaikan bahwa dari Sajingan ke Sungai Bening bisa juga lewat Temajuk. Kita tidak disampaikan. Yang disampaikannya bahaya juga. Jadi akhirnya, penyampaian yang disampaikan di sini bahwa menuju usia, pemerintah pusat mengeluarkan tadi SK tentang penetapan jalan strategis nasional ya. Karena cikal bakal untuk jadi jalan nasional. Kemudian untuk selanjutnya setelah ditetapkan maka pada tahun 2014 Pemda Sambas menganggarkan dana untuk pra-FS, studi pelayakan, kemudian FS tahap 1, FS tahap kedua, kemudian AMDAL. Di mana pada tahun 2013 kita melaksanakan pra-FS. Waktu pra-FS saya ingatnya, saya waktu masih nyusun acara, siapa yang jadi pembicara, siapa yang ini itu dan sebagainya. Kemudian saya menjadi moderatornya. Pada saat konsultan masih fokus menyampaikan bahwa usulan yang kita sampaikan ke pusat adalah usulan pembangunan jembatan Mensere Segarau dengan bentang sungai 1,3 kilo. Yang pertama saya ingatnya. Pelaksanaannya pada tahun 2013 yang dilaksanakan di Hotel Pantura Sambas dengan dihadiri oleh saudara-saudara kita yang ada dari Jawa, kemudian ada dari Sintete, kemudian ada dari Segarau, ada dari Tekarang,
dan ada dari Tebas. Nggak salah di Pantura saya ikut hadir ya. Di Pantura waktu ya. Ya. Ya, yang semangatnya kawan-kawan waktu Iya, kan. betul. Dan berdasarkan hasil Pak FSI ya, dinyatakan bahwa usulan kita itu layak untuk ditindaklanjuti. Kemudian setelah Pak FS, barulah FS. FS yang pertama, di kelayakannya ya, menindaklanjuti Pak FS. Bahwa berdasarkan ini, itu, dan sebagainya, waktu saya masih jadi moderatornya, usulan kita masih tetap pada satu usulan, yaitu pembangunan jembatan Sungai Sambas, yaitu Mensere Segahau. Karena ia lahan-lahannya sudah siap, kemudian kelayakannya dari segala sesuatunya pun sudah siap. Ketika disampaikan ke pusat, tentunya kalau kita mengusulkan suatu pembangunan, ia tidak boleh hanya pada satu titik. Ia harus ada titik lain, ya. Di antaranya misalnya gitu. Seandainya itu pada kajian itu nanti dianggap tidak layak, maka harus ada alternatif kedua, ketiga, dan seterusnya. Barulah setelah dikaji dan sebagainya oleh konsultan, saya ingat waktu ya konsultannya Pak Adiguna, PT Adiguna, lakaknya tempatnya pun sama pada 2014 ya waktu ya dilaksanakan di Hotel Pantura. Kemudian yang hadirnya lebih ramai lagi. Pak Ferry juga hadir di sini selaku kepala dinas, saya sekretaris dinas, Pak Sabib selaku kabid, kemudian konsultan, lakaknya warga masyarakat kita ada yang dari Jawa, dari Sintembang, kemudian dari Sintete, kemudian ada penyebaran Sintete, saya lupa nama desanya, lakaknya juga dari Mensere, Tebas, dan sebagainya. Pada saat studi kelayakan yang kedua, iya yang sangat heboh dan agak ramai. Mungkin Bang Andi ikut jawab. Apa sih katakan ramai? Karena muncul alternatif yang keempat. Ya saya lupa tadi di FS ada 3 alternatif aja. 3 alternatif, alternatif satu yaitu jalan Kuala Pegipian yang ada waktu itu. Bentang sungainya 850 meter. Kemudian alternatif yang kedua, Mensere Segahau, bentang sungai 1,3 kilo. Dan yang ketiga Sintete, bentang sungai 1,4. Mungkin panjang lagi. Tapi memang kita ambil waktu kajiannya kaitannya dengan jalan terus Kuala ke Pegipian. Memang kita anggap banyak kerjaannya. Pemukiman banyak di sini. Pemukiman di sini padat, jalannya kecil. Jadi banyak yang harus dibebaskan, banyak harus digusur dan sebagainya. Jadi memang waktu alternatif yang kedua lah memang waktu yang tidak layak. Lakaknya FS yang pertama kurang lebih sama. FS yang kedua muncul alternatif yang keempat. Yaitu 17.700 meter kurang lebih dari sungai penyeberangan Kuala ke Pegipian dengan bentang sungai kurang lebih 800 meter. Dikaji itu sebenarnya, dan hasil kajian sebenarnya keempat-empatnya layak. Waktu saya jadi moderator waktu itu memang luar biasa hangatnya, karena masyarakat waktu itu kejut. Dari yang pertama kita udah membahas ada 3, yang kedua kita studi kelayakan yang kedua 3, kenapa yang muncul yang keempat? Ternyata memang pemerintahan pusat ada alternatif lain lagi di sini. Yaitu yang keempat itu Mahampai Tekara. Bentang sungainya 800 meter. Dikaji lah semuanya di sini. Dan hasil kajiannya semuanya layak. Lihat itu kejut. Saudara-saudara kita yang di Mensere, termasuk saudara kita yang di Sintete, termasuk saudara kita yang di Segahau dan sebagainya. Karena bayangan semuanya siap di Mensere Segahau. Cuma karena pertimbangan satu lain hal,
Salah satunya kondisi keuangan negara, anggaran negara, karena perencanaan awal waktunya. Seandainya kita titik-titik di Mesir ya, perencanaan dipikirkan biaya untuk pembangunan jembatan dia kurang lebih mencapai 1 triliun. Bisa kita bayangkan untuk 1 triliun dia, ya udah lebih daripada 50% dari APBD Kabupaten Sambas. Ya sangat luar biasa. Oleh karena pusat waktu ya dengan mengendaki alternatif yang paling terdekat, yang terpendek lah tentang sebagainya. Dikaji dan sebagainya, dapatlah alternatif yang keempat. Saya ingat waktu ya bagaimana Bang Ferdinand kita dia ngototnya apa yang sampai terjadi itu. Harapan kami menserai segala Gejok Bang Juni, gejok saudara kita dari yang lain-lainnya. Ayo tetap hangat dan sebagainya. Tapi ya empat-empatnya tetap kita usulkan. Kita tidak hanya usul satu. Kita serahkan putusannya ke pusat. Kemudian setelahnya 2017 bahwa kita menganggarkan lagi untuk amdalnya. Empat alternatif dari jembatan itu. Satu PGPI bentang sungainya 850 meter, kemudian Mensere Segawau bentang sungai 1,3 kilo, kemudian Sintete bentang sungai 1,4 kilo, kemudian alternatif yang keempat Mak Rampai Tekarang bentang sungainya 800. Ia dikaji semuanya termasuk amdal dan sebagainya, dan empat-empatnya dinyatakan layak. Kemudian kita usulkanlah ke pusat sini. Udah ke pusat sini, udah kemudian PUPR, sini dikaji lagi. Dikaji semuanya dia kan punya tim dan sebagainya. Dan hasil kajian-kajian dia lama tidak ada begitu mau kajian yang mana dan sebagainya. Karena empat-empatnya kita usulkan dan kita anggap layak di sini. Lakaknya setelah setelah dikaji sebagainya, kita merasa kasih kepastian masih dan tunggu di sini. Lakaknya walaupun setelah Kementerian PUPR Menteri waktu mengutus salah satu kasubditnya, saya ingatnya waktu namanya Pak Slamet juga. Karena saya waktu datang juga ngawankan dia dan sebagainya, datang ke Sambas, ngawankan dia, bahkan waktu kita naik kapal dari DKP, nah kapal nyusuri sungai, mulai dari Mak Rampai, kemudian titik PGPI, kemudian titik Segarau, kita jalannya semuanya. Yang Pak Slametnya, yang di kapalnya saya hadir di sini, Pak Ferry hadir di sini, Pak Sabit hadir di sini, kemudian Pak Camat, Pak Arianto hadir juga, kemudian Bupatinya Bu Yudati ikut hadir di sini. Sambil kita cerita bagaimana harapan masyarakat Kabupaten Sambas, perjuangan masyarakat Kabupaten Sambas sampai ke keinginan kita supaya itu bisa terjadi. Karena kita sampaikan ketika kita masih pakai transportasi lalu lintas kita sampaikan waktu satu kasihan saudara kita yang ada di Jawa itu, yang di Tekarang, termasuk juga yang di Setabang dan sebagainya. Komoditas itu mahal, material dia dah 2 kali lipat. Dan salah satunya angkutan juga banyak yang tidak mau, karena dia hanya bisa sekali aja naik ferry, ngantri ferry aja udah biayanya mahal. Langkahnya balik ke situ, nak ngangkut lagi dan tak sempat lagi. Satu red ya. Sekali satu red nah jadi. Ayolah kita sampaikan semua ke Pak Slamet, dan Pak Slamet pun namanya tetap akan memperjuangkan. Boleh. Dari berjalan apa pertanyaannya yang kami ketahui kenapa Mensere Segara udah jadi, bodi jalannya udah ada. Oke. Yang pasti itu pertimbangannya itu luar biasa. Semuanya kita serahkan 4 alternatif, walaupun badan jalannya sudah disiapkan dan sebagainya. Tapi semuanya putusan ada yang pada pusat Kementerian PU. Karena kita sampaikan untuk bentang 1,3 waktu
Dana yang dibutuhkan paling sedikit 1,3 pada saat ini. 1,3 triliun. 1 triliun. 1 triliun. Pada saat ini. Ya. Sedangkan untuk bentang sungai yang 800 sampai ya, perkiraan dulu paling mahal sekitar 600 miliar. Iyalah pusat yang memutuskan, dia tentu cari alternatif mana yang termurah tapi layak untuk dibangun. Iyalah. Selanjutnya lanjut aja. Ya, lanjutkan. Ya. Setelah tadi Pak Slamet keliling dan sebagainya di sini, Pak Slamet dari pusat ya, dan akan disampaikan. Kemudian kita pun nunggu juga. Setelah si kabarnya, kita siapa yang datang, kita selalu menyampaikan menteri yang datang ke dari pusat, dirjen yang datang terus masuk siapa pun yang datang kita sampaikan, kita berikanlah proposalnya untuk pembangunan jembatan Sungai Sambas itu. Tapi ya namanya usulan kita itu, kemudian yang kedua kita harus maklum bahwa kita Kabupaten Sambas itu sian masih orang kuat yang ada di pusat. Baik ia jadi menteri, baik ia jadi wakil menteri, baik ia jadi dirjen, bahkan untuk jadi anggota DPR itu sian. Jadi ujung-ujungnya kan kita nitip pesan, nitip usulan, tolonglah sampaikan, perjuangkan. Dan oleh karena saya ingat betul ketika kita di Dinas PUPR kita ada rapat kecil. Biasa pada saat Pak Ferry, saya selalu sama beliau. Beliau betul-betul sangat komitmen untuk membangun Sambas, khususnya infrastruktur waktu Beliau nyatakan semuanya sudah kita lakukan. Ke Jakarta sudah kita lakukan. Ke Menteri kita sudah presentasi, karena Pak Ferry waktu itu kawan-kawan pun presentasi juga di depan Menteri PUPR waktu menyampaikan bahwa kita sangat membutuhkan jembatan itu. Namun dalam perjalanannya setelah kita lakukan MS, PMS, AMDAL dan sebagainya belum ada titik terang. Datangnya Pak Ferry waktu kita rapat, kita selalu rapat paling tidak waktu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali di PU Kemudian Pak Ferry curhat dalam rapatnya. Kita sudah melakukan semuanya, cuma sedikit aja kita belum, yaitu melakukan perjuangan melalui pendekatan politis. Artinya usulan kita itu harus dikawal oleh anggota DPR RI. Siapa yang awalnya? Tentunya Komisi 5. Di Komisi 5 yang dapil kalbah waktu hanya 2 orang, yaitu Pak Syarif Abdullah Al-Qadri, kemudian yang kedua Pak Lazarus. Jadi asal curhatan waktu ada karena enggak nih Pak Ferry. Kemudian saya sampaikan, mudah-mudahan Pak Syarif Abdullah masih ada nyimpan nomor saya. Saya sampaikan, kebetulan saya juga kuliah sami-sami dan beliau di Fakultas Hukum Untan angkatan 86. Kami satu angkatan, kemudian dia satu angkatan juga sebetulnya dengan Pak Boyman. Cuma Pak Boyman waktu belum anggota Komisi 5 masih Pak Syarif. Jadi di depan Pak Ferry waktu saya telepon juga bahwa kita mengundang beliau untuk datang ke Sambas, sekaligus kita ngajak untuk ketemu masyarakat dalam kaitannya dengan usulan pembangunan jembatan Sungai Sambas itu. 2016 kita atur waktunya dan sebagainya, alhamdulillah beliau datang. Kemudian datang kita, tempat kita, pertemuan kita waktu saya masih ingat betul, kita laksanakan di Sentabang. Di Sentabang. Di Kecamatan Jawai, di Sentabang, di lapangan pusat. Yang hadir waktu lebih daripada 2.000. Saya ingat betul. Lebih dari 2.000 waktu Kemudian ada yang dari Tebas, ada yang dari Tekarang, ada dari Segarau, ada dari Jawa Selatan, ada dari Jawai, ada dari Tangerang, Teluk Kramat, termasuk Kecamatan Palu. Dan Tebas dan Sambas pun kita berangkat juga ke sini. Adakan pertemuan di sini, langsung bertemu dengan masyarakat, laki masyarakat semua ngomong di depan forum bahkan masyarakat juga menyampaikan proposal itu Pak Syarif dilengkapi dengan surat pernyataan penyerahan tanah untuk pembangunan jalan itu.
Ialah bahwa Pak Sarip anggota Komisi 5 ngelihat keseriusan kita untuk membangun jembatan itu. Dan setelah bahwa adalah dukungan politis, karena terus terang aja kita seperti mana pun kita di eksekutif, kalau tidak ada dukungan legislatif rasanya agak kurang sedikit lah. Tapi dengan adanya penguatan itu luar biasa. Sebagai contoh aja, ketika saya di Camat Sempawu pada tahun 2023 yang lalu, jalan Sintete padahal waktu itu sudah dianggarkan Kementerian PUPR. Namun dalam perjalanannya pada awal tahun 2023 dana hilang. Jalan Sintete ke pelabuhan kita tadi demo masyarakat. Saya sebagai camat itu kena demo, demo masyarakat sebagainya. Tapi nang ada itu tuh. Sementara kita nak bangun jalan ini satu, jalannya bukan jalan kabupaten. Dan kita tidak mampu nak bangun jalan sepanjang 20 miliar lebih. Dari mana ini kita lihat kan? Ujung-ujungnya kita minta pendekatan politis. Kita telepon Pak Sarip, Pak, kita tanyakan gimana itu bisa hilang. Dan alhamdulillah bakat kedekatan beliau dengan menteri, dengan dirjen, dana yang tadi dah hilang untuk pembangunan IKN muncul lagi. Pada tahun yang sama. Padahal waktunya masih adanya, oke, nanti kita kawal usulkan lagi 2024. Kita pun enak ngomong gimana gitu. Tapi waktu dalam hanya hitungan hari, hitungan jam saya ngeliatnya muncul lagi. Dana yang muncul lagi. Dan bangun dalam tahunnya aja lah Bangun juga 2023 jam. Jadi artinya pendekatan politis itu memang sangat perlu untuk bagaimana kita mengawal usulan-usulan kita, termasuk dana-dana seperti yang sudah ada, jangan sampai hilang. Setelah dari berarti semakin dekat komunikasi kita, semakin lancar lah. Tapi belum muncul masih. Setelah banyak yang datang dan sebagainya, dan kemudian pada tahun 2000 ketika Pak Presiden ke Pontianak kami yang lalu waktu juga kemudian gubernurnya Pak Cornelis, Bu Juliati pun ketemu juga langsung dengan Pak Presiden menyampaikan usulan itu, dan Pak Presiden waktu Pak Jokowi akan kita pertimbangkan. Walaupun dah nyambung dengan Menteri PUPR. Tapi saya melihat finalnya sebetulnya yaitu pada tahun 2019 ketika Pak Jokowi nak kampanye di Kalbar. Kemudian ketika kampanye di Kalbar, Pak Jokowi bertanya ke Pak Gubernur kita, Pak Haji Sutarmiji, dia nyatakan apa materi kampanye kita. Di samping sebetulnya dia pun dah siap juga. Yang kedua, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kalbar? Indonesia dua aja. Datangnya Pak Haji Sutarmiji, bagaimana disampaikannya waktu bahwa satu, yang paling strategis, paling hangat usulan masyarakat waktu itu, dan sudah disampaikan berkali-kali. Satu, pembangunan jembatan Sungai Sambat Nusa. Dengan 4 alternatif yang disampaikan Yang kedua, peningkatan pembangunan untuk rumah sakit sudah dengan kelengkapan alat-alatnya. Dan ialah jadi materi kampanye Pak Jokowi ketika dia kampanye di Pontianak waktu. Dan alhamdulillah setelah pemilihan presiden, memang kita di Kalbar waktu memang beliau menang. Beliau menang. Dan setelah Pak Gubernur kita Pak Haji Sutarmiji mengingatkan beliau dengan janji politiknya. Kemudian termasuk juga Pak Ferry kita, yang lain-lain juga ketemu menteri dan sebagainya mengingatkan janji Pak Presiden. Dan setelah alhamdulillah, jadi terlepas daripada banyak yang pro kontra, banyak yang suka tidak suka, biasalah. Dengan sekian juta masyarakat kita tidak mungkin sebenarnya akan suka dengan Pak Jokowi. Tapi
terlepas daripada ini, yang pasti beliau sangat berjasa. Salah satunya berjasa dalam membangun jembatan Sungai Samat Besar. Termasuk juga membuka jalan, artinya jalan yang nak ke Sajingan dan sebagainya. Tapi kita fokus di situ, artinya Pak Presiden kita Pak Jokowi sangat berjasa untuk menentukan pembangunan jembatan Sungai Samat Besar ini. Nah, iyalah pengusung dengan sejarahnya yang saya sampaikan dan alhamdulillah saya masih ingat dia. Nah, setelah iyalah baru kemudian penentuan titik. Setelah perintahkan Pak Jokowi bangun jembatan Sungai Besar, ditentukanlah titiknya. Nah, titik pembangunan jembatannya dan tentunya dengan kondisi anggaran kita yang minim, lakaknya dengan cari bentang yang terpendek, akhirnya ditentukanlah bahwa di antara 4 itu semuanya baik, tapi mengingat kondisi keuangan negara, pemerintah pusat menentukan bahwa titik yang keempat, yaitu titik jembatan dari Makampai ke Tekarang dengan bentang sungai 800 meter, yang akan kita bangun di titik ini. Dengan menyiapkan anggaran waktu tentunya bukan kotak itu 400 lebih, tapi nilainya waktu hampir 500 atas. 500 ke atas, tapi kan terendah dan sebagainya. Setelah penentuan titik itu, barulah kita mengadakan pengadaan lahan. Karena sebetulnya sudah hadir lahannya di Ensere dengan segala. Lahannya sudah hadir di sini. Tapi itu karena titik yang baru itu tidak disiapkan. Jadi saya terus menjadi sangat dan sangat luar biasa sampai terharu melihatnya. Bagaimana saudara-saudara kita yang lahannya di titik di Tekarang di sini menghibahkan tanahnya tanpa ganti rugi. Bisa kita bayangkan. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Lomba-lomba tentunya kita pikiran termasuk masyarakat Mensere, termasuk masyarakat Segara. Kita bahkan tanah kita untuk pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya. Ketika ini digunakan dimanfaatkan, insya Allah pahala akan datang alih walaupun kita nanti dah meninggal sebagai tabungan akhirat kita. Jadi lahan paling dulu siap di sini. Masa kita menghibahkan tanahnya. Beda dengan lahan yang ada di Makampai. Kita tahu dulu yang Kebun Limau. Kita tahu dulu jalan setapak. Kita tahu dulu jalan Ekstrum Pahaya bukan ini. Tapi mohon maaf saya sampaikan. Ketika kita pembebasan lahannya, umitnya luar biasa. Agak alat sedikit ya. Agak alat. Mungkin beda karakter kali. Saya tidak bicara tentang pribumi dan pribumi lagi. Tapi yang pasti agak beda. Bayangkan, misalnya kita hitung per meter mau tanah Kebun Limau, tanah jalan setapak. APG kalau dibelah jalannya, kalau lahannya akan berada di pinggir jalan nasional, secara hitungan ekonomisnya kan akan semakin meningkat. Sama dengan pemikiran saudara-saudara kita yang ada di sini. Tapi ketika di situ agak gede. Bahkan 200.000 ke atas per meter pun masih alat. Bahkan ada waktu warga kita yang sampai bayar pengacara. Karena tidak puas dengan nilai ganti rugi yang diberikan. Itu bayangkan. Tapi walaupun demikian, dalam perjalanannya, walaupun alat dan sebagainya, tapi alhamdulillah ujung-ujungnya ada kesepakatan, kemudian jalannya pun titiknya sudah ditentukan dan kita bisa menikmati. Jalannya terbangun, kemudian jembatannya terbangun, tentunya berkat dukungan dari seluruh warga masyarakat kita. Baik termasuk yang menghibahkan tanahnya, termasuk warga kita yang tadinya alat tapi ujung-ujungnya pada satu kesepakatan. Artinya perannya pun luar biasa juga. Kita aplaus juga untuk semua itu. Terima kasih. Setelah pengadaan tanah, jadi pengadaan tanah itu
menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas, Ya. dari APBD Kabupaten Sambas. Sedangkan untuk pembangunan jembatannya barulah dilaksanakan melalui dana APBN. Nah, artinya 3 tahap udah. Tahap pengusulan atau pengusung, kemudian tahap yang kedua penentuan titik, tahap yang ketiga pengadaan tanah, barulah yang keempat itu pembangunan fisik. Nah, Ya, pembangunan fisik betul. ya. Jadi di pembangunan fisik teh sempat ada kendala kayak Bang ya? Ada konsultan yang datang gitu. Ya. Ada nak kendala gitu ya. Nah, itu panjang ya. Untuk pembangunan fisik itu, pertama setelah lahannya ya siap, tentunya pertama yang dilakukan adalah tenda konsultan. Konsultan bencana, konsultan pengawas. Nah, setelah tenda konsultan bencana pengawas itu, yang kedua itu di luar pembangunan fisik jembatan, yaitu tenda jalan pendekat. Ya. Yang namanya jembatan itu ada jembatan, kemudian ada jembatan pendekat, kemudian ada jalan pendekat. Jadi untuk tenda jalan pendekat itu dilaksanakan pada tahun 2020. Jalan pendekat. Saya ingatnya pelaksanaannya pas, tidak jauh bersamaan dengan pelantikan Pak Bupati ini, Pak Haji Satono ketika dia menjabat sebagai bupati. Lakaknya jalan pendekat itu yaitu jalan yang dibangun khususnya dari Mak Rampai, dari jalan nasional ya menuju ke bibir sungai, tapi tidak sampai bibir sungai, masih ada sekian ratus meter dari sini. Yang itu buat jalan baru yang dulu itu Parik, dulu jalan setapak, dulu Kabupaten Limau dan sebagainya. Berdasarkan hasil pengadaan lahan kita, ya dibangunlah jalannya dan bisa kita saksikan itu dengan jalannya selebar kemudian badan jalannya pun cukup lebar, dibatasi juga dengan kita dengan batasan yang bibir dengan di semen. Di semen pinggir-pinggirnya dengan jalan yang lebar sepanjang 800 meter buat jalan baru. Kemudian ditambah dengan jalan peningkatan yang ada di Segarau. Dari Segarau menuju ke Tekarang, menuju ke Pegipian, tapi belum sampai Pegipian. 800 meter yang ada di Mahampai buat jalan baru, ditambah dengan peningkatan yang ada di Segarau menuju ke PGP 5 kilo, 5,8. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunannya 45 miliar. Bisa kita bayangkan, untuk membangun jalan 800 meter ditambah dengan peningkatan 5 kilo, 45 miliar. Seandainya itu dibangun pakai dana APBD kita, ya Allah, tidak mampu. Tapi alhamdulillah. Setelah jalan itu pendekat itu, lakaknya pada tahun yang sama waktu itu pun dilakukan tenda juga, 2020 juga, bawa tenda fisik. Tenda fisik untuk pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar itu. Tentunya dana waktu itu 500 miliar lebih. Tapi dengan penawaran yang kita cari kan penawarannya terendah. Penawaran yang terendah waktu makanya sebagai pemenang tendernya adalah PT Nindya. Yang PT Nindya waktu dengan yang sebelaku pemenang tender nih. Lakaknya untuk pembangunannya setelah jalan pendekat dibangun, barulah jembatan dibangun. Bisa kita bayangkan ketika peletakan batu pertama pembangunan jembatan banyak orang yang menangis. Waktu menyaksikannya banyak yang terharu, dan sebagainya lah. Mimpi yang dulu dianggap ngayal, mensampai pun pejabat waktu dia nyatakan bahwa kita akan membangun jembatan Sungai Besar, karena katakan mula, karena katakan ngayal, karena katakan mimpi. Tapi ketika peletakan batu pertama pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar dia sampai kubik tanganku, ini masih sama sih.
Inyan ke Bulak. Inyan ke Bulak. Ya. Ternyata inyan. Dan alhamdulillah kontraknya dilaksanakan selama 3 tahun anggaran 2021, 2022, kemudian 2022 ke 2023 sampai Desember 2024. Artinya 3 tahun anggaran. Dengan jumlah pemenang tender bukan jumlah pemenang tender. Pemenangnya PT Nindya, ia menghabiskan dana kurang lebih, saya ingat 79 ya. 479 miliar. Ya. Agak kabur ya. 479 miliar. LPT Nindya. Kemudian dan 400 Nindya Karya. PT Nindya Karya. 479,7 miliar. Ya. Panjang jembatan kan ya tentukan titik. Walaupun tadi cuma 800, tidak akan mungkin kita tentukan titik panjangnya di pinggir. Dan dari sisi teknis tidak boleh. Nanti lalu kejadian sampai dengan titik kita nak buat bawah dapat keraton. Karena aus apa terbuas akhirnya. Jadi jauh ke darat. Yang tadi panjang 800 untuk bentang sungai 800 meter lebih lah Jadi bentang jembatannya kurang lebih 1262,3 meter. Hampir 1.300 ya Bayi. Hampir 1.300 bentangnya. Ditambah dengan 150 meter jembatan pendekat. Bukan jalan pendekat artinya jembatan pendekat artinya turunannya. Oh iya. Turunan ke bawah karena jembatan kan agak tinggi. Yang sepadahkan menjembatan kita, berdasarkan kontrak Kita kan tahu bahwa titik terpasang sungai. Titik terpasang sungai kita tahu di Puryo dulu sampai ke dengan lantai jembatan atas. Kurang lebih 16 meter. 16 meter. Titik terpasang bukan naik surut. Titik terpasang paling tinggi lah ya. Paling tinggi 16 meter. Artinya kapal-kapal yang selama itu lalu lintas di jembatan lewat. Artinya kapal yang ditempatkan ke atas itu masih lewat artinya. Artinya kan tingginya. Kemudian lebar jembatan itu 11 meter. 11 meter. Artinya jauh lebih lebar dibandingkan jembatan Kapuas. Termasuk jembatan Kapuas yang baru itu. Jembatan pendampingnya dengan 11 meter ditambah dengan 150 meter turunan jembatan. Di sini 150 meter turunan jembatan. Jadi total jembatan kita kurang lebih 1.600 meter, hampir. Dan sangat luar biasa. Sejarahnya masih jembatan kita di daerah kita dan sebagainya. Panjang jembatan. Boleh dikatakan terpanjang di Kalbar yang keberatan. Itu di Kalbar itu yang panjang dibanding dengan jembatan Sumuntai kalah. Masih panjang gitu Laki jembatan Tayang kalah karena jembatan Tayang kan ada titik di tengah. Itu kan dia langsung. Ditambah dengan tipe jembatannya pelengkung. Jadi tidak tajuk kita ngelihat jembatan-jembatan lain kan jaga jembatan. Pelengkung Jadi kita ngelihat jauh biasa. Bagusnya, indahnya, kokohnya, dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Sultan, itu adalah jembatan yang terkokoh dengan model tipe yang baru dan insya Allah ketahanannya bisa mencapai kurang lebih 100 tahun. Informasi yang saya dapatkan dari sini dan itu sangat luar biasa. Dan katanya teknologi terbaru jembatan tuh yang kita tahu. Teknologi terbaru dengan pelengkungnya, kita lihat sini sangat indah dan sangat luar biasa. Ialah kebanggaan kita masyarakat Kabupaten Sambas, kita bisa menyaksikan. Tidak pernah terbayanglah kita bahwa kita dalam hidup kita itu kita menyaksikan jembatan Sungai Sambas Basahaya sangat luar biasa. Dan itu tentunya setelah saya sampaikan bahwa hasil syukur hasil bahagia kita selaku warga masyarakat Kabupaten Sambas, kita mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah
Dan salah satunya yang saya anggap di situ yang paling banyak makan di samping bupati adalah kepala dinas PUPR waktu Pak Ferry Madagaskar, yang tentunya dengan komunikasinya, dengan koneksinya, dia selalu mengadakan komunikasi dengan pemerintah pusat, Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti pembangunan jembatan Sungai Sambal 1. Luar biasa. Kemudian yang kedua, kita ucapkan makasih banyak kepada para pengusung yang sudah memperjuangkan pembangunan jembatan itu, dan dengan kebesaran hatinya mengikhlaskan, merelakan. Dulu awalnya nak kita bangun di Mensere, itu kita bangun di Mahampai. Tapi yang kita dapat dari diskusi waktu dimanapun jembatan itu dibangun, tujuannya tetap sama, yaitu membuka kategorisasian, membuka akses, kemudian ada jembatan penghubung sehingga saudara-saudara kita yang ada di Jawa itu membantu, sehingga mereka merasa bukan lagi anak tinggi, udah satu level di situ. Kemudian pada masyarakat juga seluruhnya kita ucapkan terima kasih atas dukungannya. Tanpa dukungannya jembatan itu tidak akan jadi sebagaimana kita saksikan. Jadi kira-kira sambutan pelaburannya untuk siapa lagi nanti itu? Siapa lagi enggak. Lagi sedikit sampaikan juga ini. Saya ingat juga ketika saya waktu ketemu manajer PT India. Saya lupa namanya waktu Jadi sampaikan bahwa banyak proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan yang dilakukan oleh India itu, India Karya itu. Pastinya salah satunya di Kabupaten Sambas lah, pembangunan jembatan itulah yang dia bekerja dengan tenang pastinya. Alhamdulillah. Dukungan masyarakat itu sangat luar biasa. Yang pasti dampak atau bukan juga dampak yang pasti gerakan sosial masyarakat tuntutan masyarakat, termasuk kita mohon maaf sampaikanlah yang nak ngacau lah, nak ngacau ini itu dari masyarakat, tuntutan masyarakat ini itu dan sebagainya, boleh katakan ini hampir siap. Yang kedua, ketika dia membutuhkan tenaga kerja, dia banyak menggunakan masyarakat setempat. Iya betul. Baik dia sebagai tenaga kerja, kasarnya, engineeringnya, atau yang ikut serta. Yang ikut serta artinya dia punya mobil, dia punya truk, dia punya itu untuk ngangkut sambil-sambil ikut andil di sini. Dan dia berjalan dengan baik. Hubungannya komunikasinya sangat baik. Artinya dia bekerja dengan tenang. Malah sampaikan kalaupun nanti ada kerjaan lagi, kami disuruh milih dibanding kami mengerjakan di tempat-tempat yang lain. Bisa kami lebih tenangnya kerja di Sambas, dan itu sangat luar biasa. Apus untuk saya katakan Sambas. Kemudian nak saya sampaikan juga, Paulus sampaikan di situ, tentunya kita selaku masyarakat Kabupaten Sambas mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kita kepada Bapak Bupati Sambas. Ngapain saya katakan kita ucapkan makasih ke Pak Bupati Sambas itu? Karena luar biasa perjuangan beliau, bukan ketika nak musuh, tapi yang pasti perjuangan beliau satu, mempercepat membuka akses lalu lintas jembatan itu. Karena tanpa komunikasi beliau, hubungan beliau yang baik dengan pusat itu tidak akan terrealisasi. Karena nak nunggu posmen mungkin besok belum pasti. Belum pasti. Terus yang kedua, perjuangan Bapak Bupati kita yang sangat luar biasa, yaitu dia bisa melobi pusat, lebih pusat, khususnya Kementerian PUPR untuk tindak lanjuti di samping jembatan itu tentunya kan jalan nih. Jembatan sudah dibangun, tentu jalan akses, jalan akses khususnya mulai yang kita sampaikan dulu, yang pertama kita menuju ke Temajuk, yaitu mulai dari turunan jembatan ke Tekarang ke Segarau ke Dungun ke Sintabang. Kita
dulu kita udah siapkan juga jalan sapi, jalan zaman Belanda maksudnya Belanda sih. Nah, itu enggak tahu terasa itu berubah atau enggak, informasinya berubahnya. Ya, laki ke Sintabang ke Pinang Merah ke Tanah Hitam sampai ke Merbau. Sepanjang kurang lebih 95 kilo. Licin dah jalan. Ya, itu terbangun tentunya itu luar biasa. Dan Pak Bupati kita sudah memperjuangkan itu sehingga perlu sampaikan dan hasilnya pada tahun 2023 yang lalu Menteri PUPR sudah membuat suatu keputusan nomor 367 tahun 2023 tentang rencana umum jaringan jalan nasional. Alhamdulillah. Artinya jalan itu udah masuk di rencana umum jaringan jalan nasional. Jadi ibarat kata misalnya segitu. Kita tim nasional ikut Olimpiade. Nah, kita doakan sama-sama. Sebelum Olimpiade dilaksanakan 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, tentunya pemain-pemain tim nasional itu misal dijatah 30. Kita harus dari masukkan dulu ke sini. Nah, dan masukkan nama-namanya. Ketika ikut Olimpiade misalnya, kita yang 30 itu, yang mana yang main boleh silakan. Tapi yang tidak termasuk 30 itu tidak boleh main. Dan bisa. Termasuk juga itu jalan nasional tuh. Karena udah masuk rencana umum jaringan jalan nasional itu, salah satunya dimasukkan bahwa jaringan ini adalah jalan dari Tekarang sebagaimana disampaikan sampai ke Merbau sepanjang 95 km. Dan alhamdulillah begitu terbaru yang saya dapatkan bahwa Pak Bupati kita bertemu langsung dengan Pak Presiden Pak Prabowo dan Menteri PUPR dan disampaikan berkat tentunya komunikasi yang baik. Itulah saya sampaikan kalau kita tidak punya komunikasi yang baik, kita hanya jadi anak manis Bupati kita atau kadis kita atau siapapun mengharapkan poin itu mendaki langit dengan kelapa turun hanya mengharapkan kelapa luhur, tentunya akan susah kita untuk membangun sama. Tapi itu luar biasa saya lihat Pak Bupati kita dengan lebih masih kita hidup itu kita menyaksikan terbangunnya jembatan Ceramai, kemudian PLBN terbangun, aku udah selesai, alhamdulillah. Artinya betul-betul pembangunan Kabupaten Sambas betul-betul berkah berkemajuan. Amin. Dan kita doakan sampai-sampai semoga Sambas menjadi kabupaten yang terunggul. Amin. Walaupun kita tahu IPM kita sudah yang terunggul. Amin. Kemudian kesejahteraan masyarakat kita meningkat, pendidikan masyarakat kita meningkat, apalagi kita nak mencapai usia emas, kemerdekaan nanti, kemudian kesehatan dan umur hidup masyarakat kita makin meningkat. Itu alhamdulillah sudah 73 tahun dan sebenarnya kita merasakan kebahagiaannya. Kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan kita ketika kita melihat masyarakat kita menjadi sejahtera. Terima kasih. Terakhir Bang Dei, harapan untuk Open Traffic bisa Bang Dei. Harapan kita sebagai penutup. Terima kasih. Iya. Pada masyarakat Kabupaten Sambas, kemudian tidak hanya kepala dinas, tidak hanya pada camat, tidak hanya kepala desa, perangkat desa, tapi kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sambas. Kita sudah menunggu lama untuk pemanfaatan penggunaan jembatan Sungai Sambas Besar itu. Esok insya Allah Pak Bupati kita akan membuka Open Traffic membuka lalu meresmikan pembukaan lalu lintas jembatan ini. Jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat, seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Sambas sebanyak 155 desa, kita sama-sama menyaksikan dan mengikuti juga. Ketika kita sama-sama kita buka Open Traffic kita jalan ke Tekarang dan sama-sama lah masyarakat yang belakang mengikutinya. Yang nak menyaksikan jembatannya, kemudian yang nak kita sama-sama menikmati jembatannya, ialah karena bagaimanapun juga jembatan itu adalah jembatan miliknya masyarakat Kabupaten Sambas.
Kemudian yang kedua, harapan saya juga, ayo kita sambil-sambil menjaga. Ya. Menjaga jembatan itu. Karena tonase jembatan itu sudah ditentukan. Jangan sampai berlebihan. Ya. Dan yang ketiga, tolong kita jaga keamanan. Ya, penting. Keamanan jembatan itu. Jangan jadikan jembatan itu tempat perpecahan. Ya. Jangan jadikan jembatan itu untuk hal kebut-kebutan. Jangan jadikan jembatan itu tempat hal-hal yang negatif. Sambil-sambil kita jaga, kita rawat jembatan itu, karena bagaimanapun juga itu adalah berkat perjuangan dari seluruh masyarakat bersama. Baik ya, ini kita, ini uang kita, patua kita yang tua kita yang dulu. Tentu ada satu kebanggaan, kebahagiaan bahwa kita bisa sama-sama menjaga, merawat, menggunakan, memanfaatkan jembatan yang memang sudah menjadi dambaan manusia dulu. Iyalah. Menjadi harapan kita bersama. Terima kasih. Saya terharu malam itu dapat ilmu banyak dari Bang Dea, tetapi panjang perjuangan menanti jembatan Sungai Samas besar. Namun Bang Dea kita dulu ke acara itu, mohon maaf kalau saya ada salah, waktu dia yang memisahkan kita, dan kepada para penonton di sini, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih di atas perhatian. Kami berdua ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.